logika algoritma komputer ya. Jadi di sini adalah tampilan di mana kamu sudah melakukan sebuah share screen. Yang saya bilang profesional tadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Penetrip lagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang menarik ya. Yang tentunya kita sudah siapkan presentasinya di sebuah file PowerPoint ya. Jadi di halaman Zoom ini nanti kita akan menayangkan sebuah presentasi yang kemudian kamu sebagai pembicaranya seolah-olah melayang gitu ya, seolah-olah gambar Anda melayang di halaman presentasi tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah membuka sebuah aplikasi Zoom. Nah, saya asumsikan bahwa kamu sudah memiliki akun Zoom dan dapat login ke halaman aplikasi Zoom. Nah, jadi di sini saya langsung aja new meeting ya. Kemudian kita coba untuk koneksi, membuat sebuah meeting baru ya. Atau kalau kamu sudah join ke sebuah meeting ID, kamu tinggal tekan tombol share screen ya. Di sini saya sudah coba untuk membuat sebuah meeting ID baru. Kemudian di sini ada tombol share screen. Nah, sebelum kita masuk ke halaman share screen, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa tampilan Zoom saya ini menggunakan tampilan studio effect ya, sehingga latar belakang saya itu seolah-olah memblur dan hanya berfokus kepada objek di depannya. Nah, jadi di sini saya perlu jelaskan bahwa untuk melihat apakah laptop kamu sudah support dengan fitur ini, kamu bisa masuk ke halaman video ya, kemudian choose virtual background. Nah, di sini perlu kamu ketahui bahwa ada beberapa tipe laptop yang sudah support, ada beberapa tipe laptop yang belum support ya. Jadi kalau di sini saya lihat misalnya di sini ada bisa mengubah background ya. Di sini saya ubah menjadi biru saja. Namun apabila kamu ya sudah menyiapkan background berwarna hijau di belakang, artinya kamu laptop kamu belum support daripada Studio Effect ini, kamu bisa menggunakan solusinya tadi adalah kamu bisa menggunakan background hijau ya yang ada di belakang dengan cara kamu tekan tombol non ini, kemudian kamu tekan I have green screen ya, lalu kamu tekan gambar yang ingin kamu jadikan background. Nah, namun di sini memang background daripada tempat saya shoot ini tidak sepenuhnya bergambar hijau atau tidak sepenuhnya memiliki background yang sama ya. Oleh sebab itu alangkah baiknya kita menggunakan background hijau keseluruhan ya, sehingga nanti background yang kita atur menjadi lebih solid. Kalau misalnya laptop kamu belum support Studio Effect, tapi kalau sudah support Studio Effect, kamu tinggal centang saja ya I have green screen ini, kemudian kamu bisa aktifkan gambar atau image yang kamu ingin kamu jadikan sebagai latar belakang. Cara mengetahui apakah Zoom kamu itu sudah support atau belum, kamu tinggal melihatnya di pengaturan ini. Di sini sudah saya munculkan ya kategori yang support tanpa adanya background hijau. Nah, di sini dia. Nah, katanya kalau kamu ingin bisa menggunakan Studio Effect tanpa harus membuat sebuah latar belakang hijau, kamu harus memiliki Zoom desktop client yang versi 5,2 ke atas ya, kemudian Windows 7 ke atas, lalu support prosesor yaitu minimal Intel i3 ya atau Core i3 dengan dual core atau lebih besar, kemudian generasi prosesor ke-5 ke atas ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah memiliki laptop dengan prosesor Core i3 ke atas, nah kamu sudah bisa mensupport ini, artinya sudah bisa support untuk Studio Effect ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti gambar yang kamu akan presentasikan itu
bisa mendukung objek yang ada di depannya seolah-olah melayang di bahan presentasi kamu. Nah, jadi kita coba langsung saja ya. Kita langsung saja ke materi yang akan kita share. Di sini saya sebagai host ya. Kalau kamu misalnya sebagai klien bisa juga melakukan share screen dengan syarat bahwa kamu telah diadminkan oleh admin Zoom ya. Oke, langsung saja saya share screen sebuah presentasi PowerPoint ya. Di cara tekan tombol share screen, kemudian masuk ke tab advance, lalu pilih slide as virtual background ya, lalu share. Kemudian kamu akan diarahkan ke tempat di mana kamu menyimpan file presentasi. Nah, di sini saya akan mengajukan sebuah presentasi logika algoritma komputer ya. Nah, jadi di sini adalah tampilan di mana kamu sudah melakukan sebuah share screen. Dan yang saya bilang profesional tadi adalah kamu bisa mengatur ya ini ya. Ini adalah gambar video yang ditampilkan ya si pembicara ya. Jadi kamu boleh melakukan penjelasan sebuah materi ya dengan tanpa menghilangkan objek gambar kamu sebagai pembicara. Nah, di sini juga kamu bisa atur letak di mana posisi yang pantas ya, yang cocok, sehingga kamu bisa lebih fokus terhadap pergerakan atau lebih fokus intonasi, kemudian lebih fokus maksud saya intonasi kamu berbicara dengan materi yang akan kamu sampaikan gitu ya. Di sini contoh saya akan membawakan sebuah materi tentang logika dan algoritma komputer. Di sini saya atur ke sebelah kanan bawah ya, tepat di atas bacaan kreatif by Mapindo. Di sini saya minimize saja ya. Oke, saya akan coba bawakan presentasi ini ya. Logika dan algoritma komputer ya. Sebenarnya apa itu sih logika ya? Kalau kita lihat ini adalah seorang yang lagi berpikir ya. Kemudian ditambah dengan algoritma. Nah, ini algoritma ini seperti susunan atau tahapan atau langkah-langkah yang struktur yang tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian saya tekan tombol arrow atas atau arrow bawah untuk bergulir ke slide berikutnya ya. Nah, katanya logika itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh pikiran manusia atau jalan pikiran yang masuk akal ya, atau pengetahuan tentang kaidah berpikir. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan komputer apa gitu ya. Nah, jadi kalau komputer itu yang kalian kenal bahwa hanya mempunyai 3 proses ya, di mana itu ada input, proses, dan output atau keluaran. Di mana input adalah masukan, kemudian proses adalah masukan yang diproses untuk dijadikan sebuah output. Kemudian kita masuk ke slide ketiga ya, dan seterusnya. Nah, jadi begitulah contoh daripada menyampaikan sebuah presentasi yang menarik ya, sehingga audiens yang melihat materi gitu ya berfokus kepada kamu sebagai pembicara dan juga berfokus kepada materi yang kamu sampaikan ya. Nah, sehingga mungkin presentasi menjadi lebih menarik dan profesional. Oke, nah di sini untuk mengakhiri presentasi kamu tekan tombol share, stop share ya. Kemudian di sini saya sudah kembali ke menu utama, lalu tekan tombol lain untuk mengakhiri zoom tadi. Nah, jadi hal-hal yang perlu kamu perhatikan adalah dari pemaparan tadi saya asumsikan kamu sudah memiliki akun Zoom ya, sehingga kamu bisa login ya. Kemudian kamu sudah memiliki laptop dengan kategori minimal yang ada di paparan saya ini ya. Yang kedua, yang ketiga, kamu tinggal menyiapkan bahan presentasi yang mana presentasi itu akan lebih menarik jika dibuat dengan materi dan konten atau dengan gambar yang menarik pun. Oke, mungkin saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo ditulis di kolom komentar. Kita kembali di video-video berikutnya. Saya Supani Purba dari Mampin dan lagi izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.